Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para pemirsa. Di sini saya akan mempraktekkan cara input Mendeley secara manual maupun secara upload file. Nah, Mendeley sendiri itu digunakan untuk mempermudah para penulis karya ilmiah untuk memasukkan daftar pustaka ataupun catatan kaki pada karya tulis ilmiah para writer. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tampilan program Mendeley. Nah, di sini kita bisa memilah-milah atau mengkhususkan jurnal-jurnal atau buku-buku atau website-website yang akan kita gunakan atau kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita, baik itu makalah, penelitian, maupun penulisan-penulisan ilmiah yang lain. Nah, di sini untuk proses dalam penulisan atau input sumber bukunya sendiri, kita bisa menggunakan add. Nah, di sini ada beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu add file. Add file sendiri itu biasanya sering digunakan ketika sumber informasi atau sumber materi yang akan kita masukkan dalam karya kita itu berupa jurnal. Jurnal yang sudah ada format khusus sehingga ketika kita memasukkan jurnal tersebut, maka informasi-informasi dalam jurnal tersebut akan langsung otomatis diproses oleh Mendeley sendiri. Nah, lalu ada folder. Nah, di sini folder sendiri itu kita apabila mempunyai sekumpulan dari materi atau sumber ilmiah, kita bisa memasukkannya dalam folder sehingga kita akan langsung memperoleh data-data dari ilmiah karya-karya yang akan kita jadikan sumber tersebut. Nah, selanjutnya watch folder. Watch folder sendiri itu adalah tontonan-tontonan seperti di televisi ataupun di video-video conference yang bisa dijadikan sebagai sumber karya ilmiah. Nah, yang terakhir itu yang paling sering dipakai selain yang add file sendiri itu add entry manual. Nah, ini sering digunakan ketika sumber materi yang akan kita gunakan itu berupa buku. Jadi kita harus menulisnya secara manual untuk buku. Nah, yang pertama saya akan mempraktekkan penulisan atau input data Mendeley untuk format buku. Nah, lalu kita klik add file. Lalu di sini kita ganti untuk formatnya yaitu books. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa jenis sumber yang bisa kita gunakan tergantung apa yang akan kita masukkan. Nah, di sini ada bill, ada book, ada book section. Book section itu adalah kumpulan dari beberapa pengarang dalam satu books. Ada kasus, ada komputer program, conference proceeding, ada ensiklopedia artikel, film pun bisa dijadikan sumber materi, generic, hearing, dan lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan sumber materi yang akan kita masukkan ke dalam program Mendeley. Nah, pada kasus ini saya akan menggunakan contoh yaitu berupa book. Nah, yang pertama yaitu kita masukkan judul dari buku tersebut. Misalnya di sini konsep aplikasi dengan program Amos versi 16 untuk judul bukunya. Konsep dan aplikasi Amos 16.0. Untuk penulisnya, kita masukkan saja apa adanya tanpa dibalik, karena nanti akan dibalik sendiri oleh sistem. Karena untuk daftar pustaka sendiri, nama depan diletakkan di belakang, dibalik. Imam Ghazali. Lalu di sini kita tulis sumber bukunya, tahun bukunya. Untuk buku yang digunakan sendiri di sini tahun 2008. Total halamannya itu biasanya ada di informasi bukunya sendiri ada 364 halaman. Nah, dalam buku karena tidak tersedia abstrak itu kita tidak perlu menulisnya.
text one, author keyword. Nah, lalu kita masukkan kota penulisannya di sini yaitu di Yogyakarta, Diponegoro, Semarang. Edisi kita tulis kalau misalnya di sini dia edisi pertama, kita kosongkan. Kalau misalnya dia edisi kedua, baru kita tulis di sini edisi kedua. Lalu di sini kita tuliskan apabila terdapat auditor untuk penulisan buku tersebut. Apabila tidak terdapat auditor dalam penulisan buku tersebut, kita bisa skip. Untuk publisher sendiri yaitu yang mencetak atau yang mempublish buku tersebut. Nah, di sini untuk publishernya buku tersebut yaitu badan penerbitnya Universitas Diponegoro. Lalu di sini ada informasi tambahan yang untuk memperkuat buku tersebut. Nah, di sini salah satunya adalah nomor ISBN. Lalu kita bisa tuliskan di sini. Nah, apabila para penulis memiliki e-booknya, dia bisa memasukkan e-booknya dalam file tersebut. Namun kalau misalnya tidak memiliki e-book, kita bisa langsung klik save. Karena seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penulisan daftar pustaka sudah terdapat dalam Mendeley tersebut. Untuk memastikannya kita bisa cari apakah buku yang sudah kita masukkan tadi terinput di Mendeley atau belum. Konsep dan aplikasi. Oh, nah di sini di all dokumen. Nah, ini dia. Ini merupakan informasi atau buku yang sudah kita masukkan ke dalam Mendeley tadi. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara input jurnal ke dalam Mendeley. Misalnya kita membuat folder tadi latihan Mendeley. Kita tinggal menarik atau kita add file di sini. Kita cari penyimpanan folder dari jurnal yang akan kita buatkan Mendeley-nya tadi. Misalnya di sini saya menggunakan satu buah jurnal. Kita tunggu. Nah, di sini untuk jurnal sendiri sudah terinput. Lalu kita klik. Nah, perlu diperhatikan apabila kita menggunakan input data Mendeley dengan cara add file, itu kita harus memperhatikan dari penulisan yang ada di Mendeley sendiri. Karena terkadang penulisannya itu ada yang terbalik atau tidak sesuai dengan format yang diminta. Di sini untuk judulnya kita buka file jurnalnya tadi untuk mencocokkan apakah sudah sesuai atau belum. Untuk judul tulisan ini sudah sesuai dengan judul dari jurnalnya sendiri. Lalu untuk penulis di sini ada Harrison and Deborah Herbie.
Tipe Herbie Harrison. Oke, sudah sesuai. Lalu untuk jurnalnya sendiri. Jurnalnya itu Communication and Information Technology. Nah, sudah sesuai. Untuk tahunnya 2018, volume 12, halaman 13 sampai 18. Nah, ini perlu kita tambah karena di sini informasinya hanya halaman awal, padahal yang dibutuhkan halaman berapa hingga berapa. Berarti gini kita tambahkan halaman 13 hingga halaman 18. Selanjutnya abstraknya sudah terisi. Lalu di sini untuk doi Nah, ini doi-nya sudah ada. ISSN-nya juga sudah terinput. Nah, berarti di sini untuk informasi yang dibutuhkan untuk penulisan jurnal sudah terinput secara menyeluruh. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita memanfaatkan data-data jurnal atau e-book yang sudah kita input dalam Mendeley untuk referensi penulisan kita. Nah, di sini saya akan sedikit mencontohkan cara penulisannya. Misalnya kita membuka file Word. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini untuk penggunaan Mendeley sendiri sangat banyak sekali. Kita bisa memasukkan berbagai sumber dari karya ilmiah kita sehingga dalam proses penulisan karya ilmiah kita tidak perlu menulisnya secara berulang kali karena pada banyak kasus seringkali kita menggunakan satu sumber buku untuk beberapa kutipan dalam karya tulis kita. Sehingga kita melakukan pengutipan atau pencatatan kaki secara elektronik atau otomatis. Sehingga tidak perlu lagi mencari-cari atau menulis berulang kali secara manual. Nah, di sini misalnya kita melakukan penulisan pemasaran jasa merupakan proses pengenalan barang berupa jasa kepada para pelanggan. Misalnya kita mempunyai artikel tersebut. Nah, ini hanya sekedar contoh, jadi kita tidak perlu menyamakan dengan jurnal tadi. Mungkin untuk para penulis atau yang sedang mengerjakan karya ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi bisa mengikuti cara-cara tersebut. Lalu kita masuk ke reference. Lalu di sini kita insert citation. Nah, tadi misalnya kita menggunakan buku dari Imam Ghazali, konsep dan aplikasi. Nah, di sini ada konsep dan aplikasi Imam Ghazali tahun 2008. Kita tinggal klik. Nah, di sini untuk formatnya sendiri bisa kita sesuaikan tergantung dari template masing-masing lembaga, kampus, ataupun penulisan jurnal. Misalnya dia pada umumnya menggunakan Turabian full note. Maka di sini hanya akan memasukkan kode dan di bawahnya akan ada catatan kaki bahwa kutipan tersebut bersumber dari buku Imam Ghazali, konsep dan aplikasi dengan program Amos tersebut. Namun di sini bisa kita rubah, misalnya menggunakan American Political Science Association. Nah, formatnya akan seperti ini. Jadi akan memunculkan tahun
serta nama penulis ataupun format yang lain. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing lembaga. Nah, untuk yang jurnal juga kita bisa sesuaikan seperti yang tadi. Caranya sama. Misalnya insert citation, kita klik nama penulis atau jurnalnya yang tadi. Di sini untuk namanya Harisno misalnya. Harisno. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul catatan kaki untuk jurnal Harisno. Nah, lalu bagaimana untuk menampilkan daftar pustakanya? Misalnya kini kita buat daftar penjudul daftar pustaka. Kita tinggal melakukan insert bibliografi. Maka akan muncul daftar pustaka dari karya-karya ilmiah yang akan kita gunakan pada karya ilmiah kita atau penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, di sini mungkin sahabat-sahabat para penulis karya ilmiah maupun penelitian bisa mengikuti langkah-langkah yang telah saya jelaskan barusan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bertepatan dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Rima Rahmayanti itu dapat membantu bagi para penulis untuk melakukan pencatatan referensi sehingga untuk referensi sendiri tidak dilakukan secara manual. Yang mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.